Oke, next kita lanjut ke penanya berikutnya. Konsultasi berbayar gelombang kelima dari Bapak Muflihun dari Pekanbaru. Salam hormat untuk Bapak Muflihun di Pekanbaru. Salam sehat selalu. Jenis tanaman durian. Oke, ini ada dikirimkan foto ya, banyak sekali fotonya untuk durian. Masalahnya apa? Nanti kita baca keterangannya ya. Masalah utama karena kurang pengetahuan dan ilmu, saya menanam durian di tanah gambut. Lebih baik begitu Bapak ya. Lebih baik kita minim ilmu, minim pengetahuan tapi kita action daripada kita banyak ilmu tapi nggak action gitu ya. Nanti di tengah perjalanan baru ilmunya kita dapat ya. Karena ilmu itu tidak kita baca, ilmu tidak kita dapat dari kuliah ya. Ilmu itu kita dapat, pengetahuan itu kita dapat dari kasus yang kita lakukan sendiri atau kita alami sendiri. Kalau sudah tahu kasus, kita akan ingat sampai mati, gitu ya. Kalau di bangku kuliah atau kita belajar teori, besok udah lupa itu ya. Tapi kalau kita terjun langsung, alami kasusnya langsung, kita selesaikan langsung di lapangan, maka itu sampai mati kita ingat ya. Baik, jadi ini sah-sah saja ya. Baik, saya menanam durian di tanah gambut. Oke, ya sudah pasti asam itu. Usia pohon sudah 6 tahun. Nah, usia pohon luar biasa di tanah gambut yang notabene asam ya, anaerob ya, kondisinya minim segala macam dan tidak menunjang untuk durian, tetapi bisa bertahan sampai 6 tahun. Itu luar biasa ya, dia bertahan. Luar biasa duriannya bisa bertahan selama ini. Kondisi pohon ada yang kerdil, sudah pasti dia stagnan. Sudah pasti ya, bermasalah pada akar. Ada yang sudah besar pohonnya, saya bingung pupuk apa yang harus saya kasih agar daunnya tidak kuning ya. Oke, apa yang saya kasih Pak? Soalnya daunnya sudah kuning semua. Daun bisa normal. Oke. Dan pupuk apa yang harus saya kasih di fase vegetatif, fase prageneratif atau transisi dan juga fase generatif. Di 3 fase ini pupuk apa yang saya pakai? Tolong racikan pupuknya, siap. Step by step, langkah demi langkah dari Januari sampai dengan Desember. Oke, kita hitung ya, dari Januari untuk durian 6 tahun, kisaran Januari nanti kita pupuk sampai Juni ya, untuk vegetatif ya, regenerasi istilahnya. Pemulihan dan lain sebagainya kita kasih di Januari sampai Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan. Lalu kita di prageneratif atau transisi kita main di Juli sampai September ya. Juli, Agustus, September, 3 bulan cukup ya untuk penimbunan. Cukup itu untuk persiapan translokasi. Kemudian dari Oktober sampai Desember, 3 bulan kita masuk di generatif ya. Baik, jadi ini di durian 6 tahun ini di gambut masalahnya banyak, tumbuhnya bermasalah, stagnan, tidak mau tumbuh. Ini daunnya kuning semua ya. Kita lihat gambarnya, saya kecilkan dulu. Nah, ini. Nah, ya. Ini daunnya sudah kuning semua, Bapak Ibu lihat tuh ya, daunnya kuning-kuning, kemudian pertumbuhannya terhambat, ranting pucuknya juga seperti mati, nggak mau hidup juga enggan, dan lain sebagainya ya. Baik, ini gambar kedua, kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau seperti ini apakah bisa berbuah? Bisa saja, tetapi tidak optimal ya, kita rugi. Kemudian, wah ini yang parah ini ya. Ini yang parah ya, lihat saja bentuk figurnya, tajuknya sudah tidak proporsi lagi. Di sini saya lihat sudah dibikin gundukan ya, guludan sudah ada ya, guludan sudah bagus, tapi kurang tinggi guludannya, kita bikin tinggi lagi nanti ya. Nah ini kondisinya yang difotokan, tuh Bapak Ibu lihat tuh, kuning daunnya ya, tuh ya, daunnya kuning-kuning Pak Roni. Oke, dia stuck, nah ini mati pucuk lagi di sini kan, nah jadi penyakitnya sudah kombinasi. Nah di sini kita lihat, oke ini sudah tidak ada harapan lagi ya. Apakah masih bisa kita selamatkan? Masih sangat bisa. Oke, nah ini yang saya maksudkan tadi Pak. Untuk guludannya nanti kita perbesar dan pertinggi ya. Nah kalau kita lihat dari gambar ini, menurut Bapak Ibu, gundukan atau guludan timbunan di bawah pohon durian ini apakah ideal? Tentu saja Bapak Ibu petani durian akan bilang tidak ideal Pak Roni. Ya, karena guludannya kurang lebar ya, kurang lebar dan juga kurang tinggi ya. Nanti kita bikin tinggi 50 cm, lebarnya kita tambahkan 2 kali lipat dari ini ya, guludannya. Terlalu kecil guludannya. Nah sudah ada parit itu sudah bagus ini sebenarnya. Nah ini paritnya sudah ada tuh, nah sudah bagus sebenarnya ini ya, kita perlu menyehatkannya lagi. Oke, kemudian sudah ya, ini tadi sudah ya. Nah kita ambil kasus yang mana yang enak, ini aja ya. Oke, jadi begini Pak Mufli ya. Di sini masalah pertama adalah tanahnya asam. Itu biang kerok utama ya. Tanah asam di gambut itu kan pH 3, pH 3,5. Itu asam sekali. Bapak kasih pupuk sebanyak apapun tidak akan mungkin diserap oleh tanaman. Kenapa demikian? Karena pH-nya asam. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya asam lambung kita lagi kumat. Nah, asam lambung lagi kumat, apa yang bisa masuk ke dalam perut? Bapak Ibu mau makan, mau minum tetap dimuntahkan juga. Kenapa? Karena asam lambung gas lagi tinggi. Nggak bisa makanan dan minuman masuk. Ya. Kita harus ke rumah sakit atau minum obat. Nah, sekarang kita selesaikan dulu asam ini. Nah, asam pada gambut ini kisaran 3, maka otomatis kita harus beli kapur dolomit untuk kita pengapuran. Kenapa harus pakai dolomit Bapak? Ya karena tanahnya itu organik tinggi. Ya, remik organik tinggi. Namanya gambut kan selesai ranting pohon dari ribuan tahun yang lalu yang belum terurai juga sampai sekarang, lambat karena anaerob tadi. Kalau dia posisinya aerob atau banyak rongga udara, ya tidak sebentar hujan tenggelam, tidak sebentar dia rawa, sebentar dia jadi banjir. Kalau misalnya tanahnya stabil atau konstan di aerob, maka dia akan terjadi dekomposisi atau penguraian. Semua bahan organik itu jadi tanah. Tapi karena kondisinya lembab, basah, becek, bahkan tergenang, maka dia disebut anaerob. Anaerob ini lama merombak bahan organik sehingga bisa menjadi tanah. Makanya dekomposisi terus terjadi, asam organik tinggi. Karena proses penguraian dilakukan dengan lambat oleh mikroba anaerob.
termasuk patogen, juga anaerob, gitu ya. Jadi di sini karena tanahnya asam, akar sulit menyerap hara atau pupuk, ditambah dengan patogen yang menyerang akar, ya kan lingkungannya cocok kan, lembab, basah, ya becek, ya, kemudian tidak ada sirkulasi udara, dia kondisinya anaerob, tidak ada oksigen, ya, kemudian tanaman mulai lemah, ya, oh patogen suka sekali menyerang itu, ya. Jadi sekarang yang pertama kita benarin dulu tanahnya, jangan kita masuk ke pohonnya dulu, tanahnya dulu kita beresi, kita urus kembali, guludannya kita perbaiki, ya, kemudian step by step untuk penanggulangan untuk perawatan akar. Setelah nanti tanahnya sudah kita olah, akarnya sudah kita perbaiki, sudah sehat, baru kita masuk ke pupuk. Pupuk itu nomor kesekian. Jadi bukan berarti Bapak Ibu berpikir, Bapak Roni kasusnya begini, kasih pupuk dia langsung sembuh. Enggak begitu, ya. Kasusnya enggak seperti itu, ya. Penyelesaiannya kita ambil dari hulu ke hilir, gitu ya. Dari sumber masalahnya apa, kita perbaiki, baru kita finishing dengan pupuk, gitu ya. Jadi baik, nanti saya sketch saja biar nanti saya mudah saya fotokan dan saya kirim untuk Bapak Mufli. Langsung kita belajar. Dan oke baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Mufli yang bertanya dan berbayar untuk masalah durian di lahan gambut yang sekarang kondisinya sudah kronis, ya, daunnya kuning semua dan stagnan, ya. Kita benerin dulu dari akar. Oke, langsung kita masuk di Pak Mufli durian lahan gambut. Masalah utama daun kuning dan stagnan tidak mau bertumbuh. Oke, baik. Sekarang penyebab utama itu pH gambut yang asam. pH-nya ada di 3 atau 4 seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi pH ini tidak ideal untuk durian. Target durian itu seminim-minimnya asam-asamnya tanah kita di 5,5. Itu dia sudah ngos-ngosan juga, ambang batas akhir, ya. Ada di normalnya di 6,5, di pH 6, 6,7 itu ideal, ya. Nanti naik di 7 sudah batas maksimal, ya. 7,2 terlalu alkali juga durian terlalu bermasalah, ya. Jadi kita main di target 6 itu sudah pasti, sudah bagus, ya. Jadi gimana Pak Roni kita kejar dari 3 pH-nya naik ke 5? Itu nggak bisa main sulap, itu bertahap, gitu ya. Merawat tanaman sama dengan merawat hewan, merawat segala macam makhluk hidup. Jadi otomatis bertahap. Nggak bisa kita main sulap, ya. Baik, sekarang target kita mau ke pH 5,5 kisaran sampai 6,5 bagus-bagusnya, ya. Untuk masalah kedua selain gambut asam itu tanahnya, kita juga defisiensi unsur hara. Seperti apa? Di sini unsur hara yang saya lihat dari foto, saya diagnosa ada di nitrogen. Yang pertama, kita lihat dari daun ya dan tajuk ya. Tajuknya jelek, rantingnya jelek, bentuknya nggak, figurnya nggak bagus ya. Masalahnya apa Pak Roni kalau kita lihat pohon itu nggak bagus seperti itu? Masalahnya ada di nitrogen yang pertama, masalahnya ada di magnesium yang pertama, yang kedua, dan masalah ada di Fe yang ketiga. Ini meliputi daun kuning, daun kecil, daun lambat bertumbuh, daunnya nggak normal, daunnya nggak hijau. Intinya semua bentuk fisik dan warna visual daun yang kerja nitrogen, magnesium, dan juga Fe. Jadi kalau Bapak Ibu punya kasus-kasus daun seperti itu, fokusnya jangan kemana-mana, fokusnya ke nitrogen, magnesium, dan Fe atau besi. Oke ya. Untuk masalah perakaran, ya, kita atasi dengan kalium dan juga kalsium. Jaringan sel, ya, dan juga imunitas batang dan akarnya, ya. Fokusnya ke akar, makanya saya libatkan kalium sama kalsium. Karena kalsium ini kerjanya dari batang ke akar, untuk menyehatkan akar, untuk jaringannya makin kuat, regenerasi akar baru juga bagus. Nanti dia kerja sama-sama nitrogen, bikin akar baru, ya. Baik, jadi defisiensinya yang kita butuh nitrogen, kalium, magnesium, kalsium, dan Fe. Cukup, ya. Baik. Sekarang solusinya bagaimana Pak Roni kalau kita sudah diagnosa seperti ini? Solusi pertama yaitu penaburan dolomit. Itu dia solusi satu-satunya. Kalau kita mau pakai yang lain, kalsium cair atau yang lain sebagainya, bagus memang. Tetapi itu mahal sekali untuk perkebunan durian, ya. Di lahan gambut terlalu mahal. Kita pakai yang ekonomis dan memang kebetulan gambut butuh kapur. Gambut nggak ada kapurnya. Jadi kebetulan sekali kita kasih kapur, gitu ya. Jadi penaburan kapur dolomit itu bukan kita mengapurkan lahan kita. Enggak, karena lahan ini nggak ada kapurnya. Tanah yang baik harus tanah yang punya kapur, tanah yang punya pasir, tanah yang punya bahan organik, ya. Tanah yang punya apa istilahnya clay atau liatnya. Jadi tanah kalau kebanyakan liat ya jadi tanah liat. Tanah kebanyakan pasir ya jadi tanah berpasir. Tanah kalau kebanyakan kapur ya tanah berkapur, ya. Tetapi tanah yang kebanyakan organik ya gambut ini, gitu ya. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Makanya nggak ideal kan? Tanah kapur nggak bisa kita tanami, tanah liat nggak bisa kita tanami, tanah berpasir nggak bisa ditanami, tanah gambut pun nggak bisa ditanami sebenarnya, gitu ya. Maka supaya bisa ditanami, maka keempat golongan itu harus kita satukan menjadi satu. Yaitu dia mengandung kapur, dia mengandung liat, dia mengandung organik, dan dia mengandung pasir. Klop, tanah ideal. Itulah sifat tanah yang harus kita kejar, gitu ya. Maka sekarang kita harus tambahkan dolomit. Alasannya di situ, ya. Dolomit bisa menaikkan pH dengan instan? Tidak, kita butuh proses beberapa bulan. Target kita untuk naik dari 3 sampai 4 pH ini ke 5 sampai 6 pH-nya, 6,5, kita butuh 5 kg. Ya. Nanti Bapak cek pH ya, kalau pH-nya ada di angka 4, kita bisa bermain range untuk iritnya di sini. Kita bisa irit uang. Kalau pH-nya 4 atau 4,5, kita bisa main 3 kilo cukup, gitu ya. Tapi kalau pH-nya benar 3, 3,2, 3,3, main 5 kilo, ya. Target kita 5 kilo per pohon. Aplikasi tabur melingkar di guludan itu ya. Jadi tadi yang Bapak kirimkan gambar itu di bawah ada guludan ya, gundukan. Itu diratakan Pak. Itu nanti dibuka kembali. Guludannya dibuka kembali saja. Ratakan kembali gitu ya. Supaya kapur dolomit masuk dulu ya. Kita bongkar. Lagian guludannya pasti akan dibongkar juga. Itu nggak ideal guludan itu. Jadi kita ratakan guludannya, diawasi dulu. Lalu kita tabur dolomit. Jangan dekat pangkal batang ya. Saya ada kasih keterangan. Nah saya kasih nih. Jangan kena batangnya. Usahakan agak jauh ya. Jadi tabur melingkar di area situ, guludan itu tabur melingkar. Lalu setelah tabur melingkar, Bapak tutup kembali dengan guludan. Nanti saya kasih tahu step-stepnya. Yang penting yang pertama yang harus dilakukan, siapkan 5 kilo kapur dolomit, kita
tabur di piringan itu, di tajuk itu, sekitaran batang itu ya. Setelah itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali ya. Jadi setiap 3 bulan kita kasih kapur dolomit sampai ideal tanahnya ya. Kemudian setelah itu kita penaburan kompos matang. Kompos matang ini perlu sekali. Kompos matang inilah yang nanti akan membantu secara langsung untuk akar Bapak yang sudah rusak, akar yang sudah diserang patogen, akar yang sudah berkecimpung dengan asam selama ini. Urusannya nanti diperbaiki oleh kompos karena banyak agen hayati di situ. Nanti kita tambahkan lagi ya, untuk lingkungan yang lebih baik, untuk akarnya pulih dan sehat ya. Kompos satu pohon itu 20 kilo ya. Ini kalau mau toleransi di 15 kilo. 10 kilo saya nggak sarankan ya. Ini pohon 6 tahun, dia nggak bisa bermain 10 kilo. 15 paling kecil, paling ideal 20 kilo. 20 kilo kompos matang, bukan kotoran hewan ya. Kompos yang kotoran hewan yang sudah dikomposkan. Sudah terurai gitu ya. Satu pohon 20 kilo cukup. Aplikasikan campur dengan tanah bagian atas ya, lalu ditutup, nanti saya jelaskan ini. Yang penting dolomit 5 kilo, kompos 20 kilo itu ya. Kemudian pemulihan akar kita bisa siapkan ya, kita nanti kocor dengan agen hayati seperti trichoderma untuk jamur baik, PGPR ya untuk bakteri baiknya. Kemudian bisa juga kalau nggak ada trichoderma atau PGPR pakai dekomposer juga nggak apa-apa, banyak agen hayatinya. M21 atau M4 itu juga bisa ya. Kita pakai 400 ml dekomposer, kita campur ke 20 liter air, kita siram di pohon itu ya, di piringannya itu kita siram semua. Kenapa dia masuk dan dia aman? Karena sudah kita kasih tadi kompos 20 kilo ya, makanannya sudah ada, rumahnya sudah ada, jadi mereka nggak mati kalau kita kasih ya. Kalau kita langsung kocor M21, trichoderma, PGPR di situ, mati mereka. Mau apa? Urai anorganik di situ ya, anaerob di situ ya. Mau urai apa? Kondisinya saja anaerob, di situ organiknya, remiknya susah sekali terurai, patogen sudah sampai duluan dan lebih banyak, mereka bisa apa? Bisa mati aja. Lebih baik kita siapkan lingkungannya dulu baru mereka datang gitu ya. Ini saya kasih urutannya biar mudah. Urutan yang pertama di hari ini setelah Bapak nonton video ini, maka besok yang Bapak lakukan adalah tindakan pertama, guludannya yang sudah ada dibuka kembali, diratakan kembali, kemudian tabur kapur dolomit 5 kilo per pohon, ditabur melingkar saja, jangan dekat pangkal ya, agak jauh sedikit, 20 cm dari pangkal kita tabur melingkar sampai 5 kilo itu habis. Setelah kita sudah tabur kapur dolomit, guludan yang tadi sudah kita awasi, kita mulai timbun kembali guludan, agak lebar nanti dibikin ya Pak ya, jangan kecil, lingkarannya jangan sampai kecil, dibikin agak lebar sedikit, setinggi 20 cm ya. Guludan pertama tutup untuk menimbun kapur dolomit itu 20 cm cukup. Setelah itu timbunan 20 cm kita timpa lagi langsung ya, nggak pakai beda hari, langsung di saat itu juga kita timpa kembali dengan kompos 20 kilo ya. Jadi timbunannya mana? Ada kertas yang bisa saya gambar? Nah ini kan sementara guludannya begini ya, sementara yang sudah Bapak bikin ya, duriannya di sini. Ini diawasi ya Pak ya, dibuang semua ini, digeser guludan yang sudah ada digeser, sehingga nanti penampilannya jadi pohonnya itu gini, rata ya, pohonnya rata, tanahnya rata, guludannya sudah diawasi di sini ya. Tabur kapur di sini ya, di piringan ini tabur, lalu itu ditutup dengan guludan ini, ditutup kembali setinggi 20 cm ya. 20 cm cukup. Setelah ditutup 20 cm, guludannya rendah ini ya, taburlah kompos di sini 20 kilo. Ya, tabur di sini. Setelah itu kita tutup, timbun lagi. Yang terakhir mau campur bolak-balik komposnya juga nggak apa-apa. Ini setinggi 30 cm. Jadi totalnya adalah 50 cm guludannya. Ya, diameternya bisa Bapak bisa ambil 2 meter cukup ya. 2 meter cukup atau 2 meter lah, 1,5 meter juga baik, tapi bagusnya 2 meter untuk gambut ya, 2 meter ya, diameternya 2 meter untuk guludannya. Tadi saya lihat sekitar 1 meter, itu kecil sekali ya. Jadi 2 meter ini, kemudian 50 cm tingginya, 40 boleh 40 ya, jangan kurang dari itu ya, saya sudah kasih toleransi. Kemudian karena ada parit yang Bapak sudah buat, parit primernya sudah ada ya, jadi kita untuk guludannya airnya juga nanti masuk di parit kan. Nah kita takutnya nanti paritnya penuh, airnya naik, tenggelam lagi ini, makanya saya kasih range di 50 tadi. Oke ya, tapi kalau nggak ada kasus tenggelam rawa ini, bikin 40 juga nggak apa-apa. Setelah sudah selesai ini, ya, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita kocor ya. Mana tadi? Oh ini sebentar. Untuk komposnya 20 kilo ya, kita campur dengan tanah sisanya, lalu timbun mencapai tinggi 50 cm. Sudah tadi ya. Lalu setelah itu di minggu kedua ya, otomatis kita lakukan hari tanggal 1, maka tanggal 14 ya, atau minggu kedua ya, itu kita kocor dengan agen hayati yang tadi ini, dekomposer, M21 atau M4 atau trichoderma atau PGPR itu juga bisa ya. Kita kocor di situ. Campurannya berapa? Kalau saya kasih pakai dosis dekomposer ya, M4 atau M21 ya. Berarti yang kita gunakan di situ 400 ml ya. Satu botol kan biasa 1 liter. 400 ml per 20 liter air. Kita kocor di situ ya. Itu 2 minggu setelah timbunan kita buat ya. Jadi kita kocor di situ supaya mikrobanya sampai, tanahnya sudah bagus, pH-nya sudah mulai berangsur-angsur normal. Komposnya sudah siap untuk dijadikan rumah dan makanan untuk mikroba ini. Jadi dia bisa hidup dengan aman ya. Intervalnya setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali kita kocor. Setiap 2 minggu sekali kita kocor. Jadi untuk minggu kedua sampai minggu ke-8, minggu kedua ke minggu ke-4, ya minggu kedua 1 kali, minggu ke-4 1 kali, minggu ke-6 1 kali, minggu ke-8 1 kali. Totalnya 4 kali kocor ya. Baik. Kemudian setelah itu kita masuk di minggu ke-12 atau bulan ketiga ya. Bulan ketiga ini yang kita lakukan adalah pengapuran kembali ya. Pengapuran kembali dengan 3 kg dolomit. Tadi kan 5 kilo, kita turunkan ke 3 kilo ya. Setelah itu kita tabur, kita bolak-balik tanahnya, lalu masuk di usia 4 bulan kita sudah mupuk ya. Ini sudah pemupukan ya. Oke, jadi masuk di bulan ke-4 kita sudah masuk pada pupuk. Jadi untuk masalah pertama
pH asam, targetnya untuk kita cari 6,5, kemudian patogennya mati, akarnya sehat kembali, kemudian banyak mikroba positif di dalam situ, ya tidak kondisinya tidak anaerob lagi tetapi sudah aerob. Pokoknya lingkungan akar sudah ideal lah. Nah, baru di saat itu kita urus yang namanya poin kedua, defisiensi hara NK, Mg, Ca dan Fe. Oke, kita masuk di situ. Untuk defisiensi, di sini pupuk yang kita siapkan saya pilihkan yang murah yang ada di Riau saja yang mudah Bapak dapatkan ya. Nggak usah perhitungan grade fertilizer segala macam karena di sini yang kita kejar targetnya sudah pasti yaitu NMGFE ya, nitrogen magnesium besi untuk fase awal, kemudian untuk fase generatif kalium kalsium ya. Baik. Di sini untuk sesuai permintaan Januari sampai Desember ya. Kita mulai untuk fase vegetatif Januari sampai Juni, 6 bulan itu. NPK Mutiara 16 kita pakai 300 gram, Set A 100 gram, Kisrit 100 gram, totalnya 500 gram, satu kali campur ya. Nitrogen ada ya, kemudian magnesium ada ya, lengkap ya, nitrogen, magnesium ya. Nanti untuk Fe-nya bisa kita tambahkan pupuk mikro besi, itu juga nggak apa-apa. Mau dikocor boleh, mau dispray juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi nanti kita berikan 500 gram ini satu kali campur. Aplikasi 1 bulan sekali ya. Jadi kalau misalnya dari Januari sampai Juni ada 6 bulan kan, berarti kita pakai 6 bulan. Setiap bulan kita kasih 500 gram ya. Berarti totalnya Januari sampai Juni 3 kilo per pohon. Gitu ya. Masuk di usia transisi atau prageneratif Juli, Agustus, September ya. Kita kasih NPK 16 200 gram, SP36 100 gram, kemudian KCl atau MOP 100 gram. Nah, di sini di prageneratif fosfor sudah harus ada. Tidak perlu pakai TSP. Kita pakai SP36 sudah bagus ya. Baik, kita pakai ini 500 gram totalnya, aplikasi selama 3 kali ya. Jadi bulan Juli kasih 1 kali 500 gram, Agustus 1 kali lagi 500 gram, September 500 gram lagi. Totalnya 1,5 kilo per pohon ya. Untuk generatif NPK Oktober sampai Desember ya, Oktober, November, Desember. Untuk pupuk NPK 200 gram, Kisrit 100 gram, KCl 200 gram. 200, 100, 200, totalnya 500 ya. Nah, aplikasinya 1 bulan 1 kali, Oktober 1 kali, November 1 kali, Desember 1 kali. Totalnya 3 kali aplikasi, 1,5 kilo per pohon. Nah, ini tahap-tahapnya. Untuk tahap ini, 1 sampai 2 bulan setelah kita praktek, maka daun mulai hijau kembali. Ya, 1 sampai 2 bulan daun sudah hijau, kemudian 3 sampai 4 bulan itu tunas mulai bertumbuh. Seperti gambar yang tadi Bapak tunjukkan ke saya, tunasnya mati kan, nggak mau tumbuh daun. 3 sampai 4 bulan itu sudah ramai kembali. Tajuk sudah rimpun, gitu ya. 4 sampai 6 bulan sudah terlihat mulai normal dan sudah menunjukkan normal. Nah, disinilah kita mulai pemupukan. Gitu ya. Dosis ini total yang saya hitung di sini 3 kilo dari Januari ke Juni, 1,5 kilo dari Juli ke September, 1,5 kilo dari Oktober ke Desember, totalnya 6 kilogram. Pak Roni, apakah tidak kebanyakan? Tidak, tanaman normal saja sampai 6 kilo. Usia 6 bulan, 6 tahun ya. 6 tahun itu sampai 8 kilo bahkan. Ada yang mau memperbanyak buah, memperbanyak bunga ya, seperti itu. Dan juga kasus ini kan untuk defisiensi. Artinya selama ini pupuk tidak terserap sama sekali. Tanaman ini kehausan dan kelaparan ya. Ini kalau manusia busung lapar ini, kurang gizi ini ya. Maka kita kasih 6 kilo itu sudah sangat-sangat aman ya. Nanti kalau dia sudah normal kembali, Bapak tetap lakukan perawatan rutin, cek pH berkala, dolomit masuk, kemudian timbun, lalu kompos masuk. Gitu ya. Lingkungan itu terus Pak Roni, ya terus. Karena Bapak ada di lahan gambut, gitu ya. Bapak ada di lahan yang labil, lahan yang bukan stabil seperti pada umumnya tanaman perkebunan durian. Yang tanahnya bukan gambut, kebunnya bukan gambut, yang dia begitu terus, ya. Kita ada di lahan yang tidak stabil atau labil, kapan saja bisa jadi rawa, kapan saja bisa tenggelam banjir, kapan saja bisa kering, gitu ya. Jadi perawatan terus rutin, gitu. Makanya kalau untuk durian di gambut begini agak repot-repot, agak ngeri-ngeri sedap. Makanya kebanyakan orang sawit-sawit aja, gitu ya. Baik, jadi seperti itu nanti saya fotokan, saya kirim deh untuk Bapak Mufli ya. Kemudian untuk Bapak siapa kemarin ya, Bapak Hari kalau tidak salah itu durian juga tetapi kasusnya beda, itu tunas ya. Itu tunasnya mati tunas tuh. Nah, mati tunas, mati pucuk. Itu beda dengan kasus Bapak Mufli. Jadi nggak bisa saya gabungin di sini. Untuk Bapak Hari kan konsultasinya lagi beberapa hari lagi, nanti kita masuk di sana ya. Tadi saya baca-baca juga untuk kasus durian yang sudah dibuat admin. Oh, saya bilang ini nggak bisa digabungin ini karena Pak Hari kasusnya beda dengan Pak Mufli, nggak bisa kita campur aduk. Kasusnya beda, penyelesaiannya juga beda. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya dan Bapak Hari, Bapak Mufli, terima kasih dan kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi kebaikan.